Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di bab yang ke-96. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan babu wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqihi li safarin wa ghairihi wa du'a'i lahu wa talabid du'a'i minhu. Bab melepas teman dan berwasiat kepadanya ketika berpisah dengannya karena bepergian atau lainnya, serta mendoakannya dan meminta doa kepadanya, meminta doa pada dirinya. Jadi di sini ada beberapa bahasan. Bahasan yang pertama adalah melepas seorang teman yang hendak berpisah dari dirinya, baik perpisahannya itu karena safar atau perpisahannya karena yang lainnya, seperti berpisah sebelum kematian dia, perpisahan karena kematian. Jadi melepas dia dan berwasiat kepadanya. Jadi melepasnya dan berwasiat kepadanya, baik karena safar ataupun yang lainnya. Kalau karena safar, maka dianjurkan untuk mendoakan orang yang mau safar itu, dan dianjurkan pula meminta doa kepada orang yang mau bepergian. Jadi kalau kita mau melepas atau mengantar teman yang mau safar, ya, mengantar teman yang mau safar, maka dianjurkan untuk berwasiat. Ya. Baik wasiat itu dari yang nganter atau wasiat dari yang mau safar, dua-duanya. Kemudian mendoakan temannya yang mau safar, dan juga meminta kepada temannya yang mau safar itu untuk mendoakan dirinya. Ya. Ini kalau mau safar. Atau perpisahannya bukan karena safar, tapi perpisahannya di saat dia menjelang kematiannya dia, maka dianjurkan untuk menyampaikan wasiat-wasiat kepada keluarganya. Nah, ini bahasan yang akan disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama yang beliau sajikan dalilnya adalah berkaitan dengan wasiat sebelum kematian. Ya, wasiat sebelum kematian. Ini volumenya kegedean ini, Pak. Volume mic-nya kegedean. Jadi yang pertama adalah wasiat sebelum kematian seseorang. Di sini yang diangkat adalah surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah berfirman,
wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bunay inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di saat Ibrahim berwasiat berkaitan dengan agama mereka, berwasiat kepada anak-anaknya, dan juga di saat Yakub menjelang wafatnya juga berwasiat kepada anak-anaknya. Ya bunai, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika kematian itu hendak tiba, bukan kematian itu tiba ya, ketika kematian itu hendak tiba, maksudnya dalam kondisi apa? Sakratul maut, pada diri Yakub, kalian semua telah menjadi saksi. Saat itu Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, bagaimana dengan ibadah yang kalian lakukan setelah aku wafat? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, kami akan tetap beribadah kepada sesembahanmu, sesembahan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, yaitu sesembahan yang esa, tunggal. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap berislam. Jadi secara singkat, ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim sebelum kematiannya kepada anak-anaknya, yaitu Ishak, Yakub. Adapun Nabi Ismail tidak tinggal bersama sang ayah, ya, karena Nabi Ismail tinggal di Bakkah, tinggal di sebuah lembah yang sekarang namanya Makkah. Sedangkan Ibrahim tinggal di Palestina. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dijuluki dengan panggilan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, dijuluki pula dengan julukan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau sebelum wafat berpesan wasiat kepada anak-anaknya Ishak, Yakub, berpesan kepada mereka bahwa Allah telah memilih Islam ini sebagai agama buat kalian. Lalu wasiatnya, janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Begitu pula pesan yang sama disampaikan oleh Yakub kepada anak keturunannya. Yakub nama lainnya adalah Israel. Anak keturunan Yakub diberi nama dengan Bani Israel. Yakub punya 12 keturunan. Salah satunya bernama Yahuda.
Jadi Yahudi itu salah satu keturunan dari Yakub. Ya. Jadi Israel itu namanya Yakub. Makanya jangan mengatakan semoga Allah melaknat Israel. Ya. Israel itu nama dari Nabi Yakub. Jadi bias nanti maknanya. Nah, beliau sebelum wafat juga berwasiat sama kepada anak-anaknya, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Nabi Yakub tidak berpesan kepada putra-putranya agar mereka berpegang dengan agama Yahudi seperti klaim yang mereka sampaikan. Tapi Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, bagaimana dengan ibadah yang kalian lakukan nanti setelah saya wafat? Apakah kalian tetap akan beribadah hanya kepada Allah? Mereka menjawab, iya, kami tetap akan beribadah hanya kepada Allah. Kami tetap akan bertauhid dan kami tetap akan meninggalkan kemusyrikan itu. Nah, inilah wasiat. Makanya ini dijadikan dalil bahwa dianjurkan pada setiap orang Muslim yang merasa dirinya sudah akan mengakhiri kehidupannya sebelum wafat, maka dianjurkan untuk berwasiat kepada keluarganya. Wasiat itu apa? Wasiat itu pesan seseorang di masa hidup untuk dikerjakan setelah dia wafat. Jadi pesan sesuatu kepada keluarganya di saat dia masih hidup untuk dikerjakan setelah dia wafat. Ini namanya wasiat, Pak. Ya. Jadi wasiat sebelum seseorang wafat itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Cuman yang jadi masalah, apa isi wasiatnya? Wasiat yang dianjurkan adalah wasiat ketaatan, wasiat amal saleh, wasiat kepada anaknya agar tetap menjaga keimanan mereka, menjaga tauhidnya, menjaga ketaatan dia, menjaga kepatuhan dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat kepada mereka agar tidak berbuat syirik. Wasiat kepada mereka agar tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah wasiat yang paling mulia. Ya. Ini yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Begitu pula wasiat ketika dia hendak bepergian, maka dianjurkan dia juga untuk memberikan wasiat kepada keluarganya. Jika dia memiliki tanggungan-tanggungan, hutang-hutang, maka sampaikan itu sebagai wasiat kepada keluarga Anda, bahwa Anda memiliki hutang sama fulan dan fulan, punya tanggungan kewajiban dengan fulan dan fulan, sampaikan kepada keluarga Anda. Ini dianjurkan. Kemudian bagian yang kedua dari bahasan ini, safar itu belum dimasukkan di ayat ini. Ayat tidak berkaitan dengan safar, tapi berkaitan dengan wasiat pada kematian saja. Tapi fenomena yang terjadi di masyarakat kita tidak. Wasiat ketaatan, kepatuhan itu nyaris ditinggalkan di masyarakat. Yang hanya dipentingkan oleh masyarakat kita adalah apa? Wasiat apa? Harta. Ya, wasiat harta, Pak. Bahkan
sadis lagi Pak. Ada satu kejadian yang membuat kita ini geli Pak. Geli ya, miris ya, kasihan, campur aduk jadi satu Pak. Di saat itu ada seorang perempuan yang lagi telepon, dan hari itu saya lagi live di Fatwa TV. Si perempuan ini bertanya, dia mengatakan, ya Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Sebelum wafat, ibu saya berpesan, misalnya wasiat. Isi wasiatnya begini Ustaz, jika nanti mama sudah wafat, maka harta-harta ayahmu ini jangan diberikan kepada ayahmu, kamu saja yang mengelola semuanya. Saya nahan tertawa tidak bisa. Akhirnya saya harus lepas ketawa Pak. Ini wasiat yang luar biasa Pak, dahsyatnya ini ibu-ibu. Anda belum paham ya? Gak paham Anda. Coba lihat kalimatnya, ibu mamaku berpesan, jika mama meninggal, harta-harta ayahmu jangan dikasihkan ke ayahmu. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang, coba Mbak ulangi lagi Pak. Diulangi lagi, tambah ketawa saya geli. Coba lihat jemaah, la haula wala quwata illa billah. Begitu cintanya manusia ini sama harta, begitu kuatnya perempuan ini ingin menguasai harta, begitu kuatnya urat perempuan ini, urat nadinya untuk ngatur harta yang bukan milik dia. Sampai mau wafat pun hartanya orang diatur Pak. Paham tidak? Kalau saya wafat, hartanya ayahmu jangan dikasih ke ayahmu. Padahal ini harta punya siapa? Ayahnya. Luar biasa enggak nih mak-mak nih? Ini Allahu Akbar. Kenapa kok sampai seperti itu? Mau mati Pak, masih cemburu Pak. Dia takut suaminya apa? Kawin lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini kayak apa ini hatinya ini ibu-ibu kayak begini. Ya, semoga ibu-ibu yang di sini nggak ada sifat kayak gini ya. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu akbar. Jadi urat ngaturnya itu bukan 10 Pak, 100 mungkin. Menguasai harta suaminya sampai mau wafat pun sampai berwasiat seperti itu. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula fenomena yang lain, wasiat-wasiat berkaitan dengan harta ini itu. Apakah itu salah? Ya, tidak. Nggak salah dia atur hartanya dan sebagainya, tapi ada wasiat yang jauh lebih besar yang bisa menyelamatkan mereka dari azab dan menyelamatkan keluarganya dari kebinasaan, yaitu wasiat berkaitan dengan apa? Ketakwaan, tauhid, amal saleh. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis Zaid bin Arqam, yaitu yang mengisahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berceramah beliau berceramah setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, amma ba'du, ala ayyuhan nas, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi faujib, wa ana tarikun fiikum thaqalain, awwaluhuma kitabullahi wa fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, rawahu Muslim. Amma ba'du, ketahuilah wahai manusia, saya hanyalah seorang manusia biasa
Bisa jadi akan datang utusan Tuhanku, Rabbku. Maksudnya apa? Nah, beliau wafat, nanti ada penggantinya. Allah yang telah menentukan nanti pengganti itu. Faujiba, nanti dia akan ditaati. Nanti ditaati dia. Wa ana tarikun fikum tsaqalain. Nah, ini wasiatnya. Saya telah meninggalkan kepada kalian semua tsaqalain, dua perkara yang memang itu berat. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah Al-Quran ini, pegangilah ia dengan erat. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Maksudnya adalah istri-istri beliau yang beliau akan tinggalkan. Kemudian putri beliau, ya kan, cucu beliau Hasan, Husain saat itu. Wa ahlu baiti, dan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, saya ingatkan kalian agar kalian takut sama Allah berkaitan dengan keluargaku ini. Riwayat Imam Muslim. Berarti di sini Rasulullah SAW berwasiat apa? Berwasiat akan ketaatan, kepatuhan agar umatnya berpegang teguh dengan Quran dan petunjuknya, serta menjaga kehormatan keluarganya beliau, mencintai keluarganya. Ini wasiat juga, wasiat ketaatan sebelum kematian. Sehingga ini yang menjadi wasiat yang paling mulia bagi setiap muslim. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Sulaiman Malik bin Huwairits berkata, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu kami anak-anak muda yang berumur hampir sama. Kami tinggal bersama Rasulullah SAW selama 10 hari, 10 malam. Dan Rasulullah SAW sosok yang rahiman rafiqa. Beliau sosok yang penyayang dan penuh dengan kelembutan. Allahu Akbar. Lihat ini pelajarannya. Penyayang dan lembut. Fadhanna anna qad istaqna ahlana. Lalu Rasulullah SAW tahu bahwa kami sudah rindu keluarga kami. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Lalu beliau bertanya, siapa keluarga yang Anda tinggalkan? Atau keluarga kamu yang kamu tinggalkan siapa saja? Kami pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW keluarga kami yang kami tinggalkan. Lalu beliau bersabda, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wamuruhum wasallu salata kada fi hini kada wasallu kada fi hini kada fa'idha hadaratis salatu falyu'addin lakum ahadukum waliya'ummakum akbarukum. Pulanglah kalian, temuilah keluargamu semua, fa'aqimu fihim, dan tinggallah kalian bersama dengan mereka. Ajarkan kepada mereka, suruhlah mereka, solatlah solat yang ini di saat yang itu, solatlah yang ini di saat yang itu. Ketika solat itu tiba, hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan, dan hendaknya orang yang paling besar ilmunya menjadi imam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kembali di sini apa? Wasiat. Tapi wasiat berkaitan kepada siapa? Mau mati? Enggak. Nah, ini baru nih wasiat kepada orang yang mau safar. Ya, orang yang mau safar. Di sini beberapa sahabat ini duduk 20 malam bersama Rasulullah SAW. Dia belajar Islam. Istilah kita mondok nyantri gitu ya.
Ya. Dia belajar di situ. Ketika masa belajarnya Rasulullah SAW lihat sudah cukup, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pulang. Ya sudahlah, pulanglah. Nah disitulah Rasulullah SAW memberikan wasiat-wasiatnya, wejangannya, briefingnya, pesan-pesannya kepada mereka yang akan pulang kepada keluarganya. Sudah, kalian tinggal dengan mereka, tinggallah dengan keluargamu. Ya, jangan pindah-pindah lagi dari masjid ke masjid lagi, kan gitu kan? Kan kata orang bisa jadi ini jadi kendalil sama dia kan? Berarti boleh dong kita pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Akhirnya keluarganya diapain Pak? Diterlantarkan keluarganya tanpa nafkah, tanpa uang, sedangkan dia sendiri nggak bekerja atau kerja serabutan. Yang penting kami lagi berdakwah dan berjihad, nanti Allah yang mengurusi mereka. Kacau nih orang-orang kayak gini. Di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Pulanglah kalian, tinggallah bersama mereka. Sudah cukup, tinggal sama mereka. Terus berikutnya apa? Kalau kamu mau berdakwah, dakwahilah keluargamu, ajarilah keluargamu, perintahkan mereka untuk sholat, untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang wajib-wajib pada mereka, ajarkan pada mereka. Dan kamu sendiri jadilah orang yang taat, terutama berkaitan dengan masalah sholat. Lihatlah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW di sini apa? Hal yang berkaitan dengan basic agama. Anda sendiri sebagai seorang individu, taatilah apa yang Allah wajibkan kepada kamu. Taati apa yang Allah wajibkan kepada kalian. Terutama perhatikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, barulah kamu ajari keluargamu, suruh keluargamu, didiklah keluargamu. Nah ini basic, ini sudah basic. Ini yang menjadi kewajiban pada setiap individu. Makanya ini disebut sebagai kewajiban fardu ain. Nah inilah jamaah wasiat. Ketika orang mau pulang ke kotanya, santri, mahasiswa atau apa, ini wasiat kepada mereka. Ketika mereka harus balik ke kampung halaman, ini wasiat-wasiatnya. Contoh lain umpama Anda punya pembantu di rumah, dia mau pulang, ya kasih wasiat lah. Mungkin selama di rumah Anda dia jaga sholatnya, ya, dijaga pergaulannya. Ketika pulang Anda kasih wasiat juga. Ya sudah pulang saja kamu jaga sholat kamu sebagaimana kamu di sini dijaga. Ketika di sini kamu jaga pergaulan, begitu pula di sana. Ketika kamu di sini menjaga auratmu di saat kamu keluar, begitulah nanti kamu di sana jagalah auratmu. Nah, begitulah jemaah. Begitu pula anak Anda ketika mau pindah rumah karena dinas atau karena pekerjaan atau karena apa, atau anak Anda yang mau kos, kuliah di tempat lain, anak Anda mau di pondok, sampaikan wasiat-wasiat seperti ini kepada mereka. Ya. Jangan yang dipikirin hanya apa? Materi, jajanannya, uang sakunya, bukan itu saja. Tapi ketaatan dia, kepatuhan dia, menjaga diri dari kemaksiatan, itu yang wasiat yang paling utama kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan bepergian. Nah ini baru safar, ya, baru safar. Kalau tadi bisa jadi mau tugas, mau pindah rumah, mau kontrak rumah, mau anak mau kuliah dan sebagainya. Hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Ista'dzantu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa'adhin wa qala la tansana ya akhi min du'aik
faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Allahu akbar. Wa fi riwayah qal asyrikna ya akhi fi du'aik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan umrah. Mau safar umrah dari Madinah ke Mekah, mau umrah. Atau dalam kondisi tertentu. Fa'adina. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan kepadaku. Waqal, dan beliau berkata, la tansana ya akhi min du'aik. Wahai saudaraku, jangan melupakan kami ya pada doa-doa kamu. Jangan melupakan kami pada doa-doamu ya. Lalu Umar berkata, inilah satu kalimat yang membuat aku bahagia, dan itu lebih bernilai dari dunia semua. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wahai saudaraku, sertakan kami dalam doa-doamu. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Apa maknanya? Jadi ketika ada teman kita mau pergi, terutama safarnya safar ibadah, bukan safar rekreasi, bukan. Ya, safar ibadah. Safar rekreasi boleh juga. Terutama safar apa? Safar ibadah, safar ketaatan. Seperti apa safar ibadah ketaatan itu? Umrah, haji, jenguk orang tua. Ini kan safar apa? Ketaatan. Safar mau belajar, mau nengok anaknya dia pondok yang di luar kota. Ini kan safar ketaatan semua ini kan. Ya. Kalau safar mubah gimana? Ya mungkin rekreasi. Tapi rekreasi yang mubah, bukan rekreasi yang apa? Memicu maksiat, tidak ya. Nah, di sana boleh Anda mengatakan kepada saudara Anda, bahkan dianjurkan, disunnahkan untuk mengatakan kepada saudara Anda yang mau safar ini dalam bentuk permintaan, minta kepada dia, ya akhi, tolong kalau inti doa jangan lupain saya ya. Ya, sertakan saya dalam doa-doa kamu. Artinya apa kalimat ini? Minta kepada dia agar dia mendoakan Anda. Kok bisa jamaah? Apa alasannya? Karena doanya orang safar itu mustajab. Ya. Karena doanya orang safar itu mustajab ya. Apalagi itu tadi safarnya dia safar ketaatan. Jadi itu dibolehkan. Tolong doain kita ya, jangan lupakan kita di doa kamu ya gitu. Kalau sekarang gimana jemaah? Oleh-olehnya ya, udah kebalik-balik semua ini jemaah. Ya kan? Oleh-olehnya ya gitu. Jangan lupa oleh-olehnya, bukan jangan lupa doain kita, tapi jangan lupa oleh-olehnya gitu. Sudah konteksnya sudah apa? Duniawi semua. Jadi, lihatlah bahwa Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita apapun yang berkaitan dengan apa? Dunia. Bahkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu Rasulullah SAW selalu mengatakan, atur dirimu sendiri kalau urusan dunia. Urusan dunia, urusan sendiri, urus sendiri. Rasulullah SAW hanya memberikan kaedah-kaedahnya saja. Urus sendiri, tapi ingat poin-poin ini, rambu-rambunya aja. Selebihnya urus sendiri. Ya. Tapi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pahala, akhirat, beliau begitu detail untuk bicara masalah ini.
Berarti apa? Beliau tidak begitu perhatian dengan masalah apa? Dunia. Itu dunia urusan kamu lah. Ya, yang kita pentingkan hanyalah apa? Akhirat saja. Dunia nggak ada nilainya, dunia nggak ada harganya. Ya, dunia ini hilang, dunia ini akan sirna. Ya, dunia ini akan pergi. Ya. Makanya wasiatnya di sini adalah kepada orang yang mau safar minta apa? Minta didoakan, doain saya ya. Ya. Biar bisa kawin lagi gitu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran, bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab ketika melihat seorang lelaki yang hendak safar, jadi ada seorang laki-laki yang mau safar, apa yang beliau ucapkan? Udnu minni. Ngelihat orang mau safar, dipanggil, sini kamu gitu ya. Sini kamu. Kenal nggak? Kenal deh. Sini kamu. Hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Saya ingin melepas kepergian kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas kami ketika kami bepergian. Fayaqul, lalu Abdullah bin Umar mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika melepas seseorang yang bepergian. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Saya titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalanmu. Maksudnya, saya berdoa kepada Allah agar Allah menjaga keimananmu, menjaga amal solehmu, menjaga semua barang-barang harta yang ada pada dirimu, dan menjaga akhir dari semua amalan kamu semuanya. Semoga Allah yang menjaga semuanya. Wallahu khairun hafidha. Allah sebaik-baik zat yang apa? Menjaga semuanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Artinya apa jemaah? Artinya anjuran untuk mendoakan orang yang mau safar. Jadi kalau tadi minta didoakan, tapi Anda juga mendoakan dia. Apa isi doanya ini? Astaudi'ukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ini doanya. Gak apal Ustaz? Ya udah, kalau gak apal gak apa-apa, ucapkan semoga Allah menjaga keimananmu, amal solehmu, menjaga apa yang ada pada dirimu, menjaga perbuatan-perbuatan kamu semuanya. Sampaikan dengan bahasa Indonesia seperti ini, tidak ada apa-apa. Jadi inilah seorang muslim. Jadi muslim itu selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Ya. Dan lihatlah ini, Abdullah ibn Umar tidak kenal laki-laki ini, tapi beliau hanya melihat, oh ini mau safar, ya beliau doakan. Jadi bukan hanya orang yang dikenal saja, tapi kita melihat orang mau bepergian, kita sampaikan kepada dia, semoga Allah menjaga amal soleh Anda, keimanan Anda, menjaga semua yang ada pada diri Anda dengan baik. Jadi coba bayangkan kalau orang yang gak kita kenal tiba-tiba kita doain, maka apa yang terjadi jamaah? Kedekatan, dia akan suka, dia akan ada kasih sayang sesama muslim. Beginilah Islam mengajarkan, saling sayang, saling mengasihi, saling mendoakan, kenal maupun tidak kenal. Seperti halnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ucapan salam. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum.
Maukah kalian saya ajarkan sesuatu? Kalau kamu lakukan, kalian saling mencintai. Mau ya Rasulullah. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Di riwayat yang lain, tebarkan salam kepada orang yang Anda kenal maupun orang yang tidak Anda kenal. Ucapkan Assalamualaikum. Kenal gak kenal mas? Selama ini kita salam hanya orang yang kita kenal sudah. Ucapkan salam siapapun. Jangan-jangan dia non muslim. Kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Kalau dia ternyata non muslim, Anda tidak salah karena memang Anda tidak tahu. Siapa saja, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akan terjadi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Apa? Saling mencintai. Ada kedekatan. Ada ikatan batin nanti Anda dengan dia dengan ucapan salam. Kenapa? Karena ucapan salam ini adalah ucapan yang Allah ajarkan kepada kita. Idza huyyitum bitahiyyah, kalau kalian ingin mengucapkan salam pembuka kepada orang lain, fahayyu, sampaikan salam pembuka itu dengan ucapan Assalamualaikum. Allah yang ngajari. Dan itu juga doa. Berarti Allah yang ngajarin, Rasul yang ngajarin. Ini maknanya adalah doa yang berisi kemuliaan-kemuliaan, keselamatan, rahmat, berkah. Jadi pasti nanti akan ada ikatan apa? Batin dengan orang-orang yang Anda ucapkan salam itu. Dan ini terwujud jemaah. Terwujud. Kita ucapkan salam, dekat nanti ya, saling negor, saling sapa. Subhanallah ya. Begitulah. Demikian juga ini. Ya. Orang mau safar kita doakan. Terus minta dia doa, ya, jangan lupakan kita ya di doa-doa kamu. Subhanallah. Berarti Islam tidak mengajarkan kita apa yang dinamakan egoisme, individualis, cuek. Islam tidak mengenal itu. Ya, Islam tak mengenal itu. Islam mengenal adalah kasih sayang dengan sesama. Makanya 20 sahabat tadi bilang apa? 20 malam kami tinggal di masjid Nabi dan kami melihat Rasulullah SAW sosok yang sangat sayang sama kami, sangat lembut sama kami. Lahirnya apa? Lahirnya itulah para sahabat yang dipenuhi dengan apa? Kelembutan akhirnya. Karena itu yang mereka lihat, yang itu yang mereka dengar. Kemudian yang terakhir, udah adzan ya? Belum. Yang terakhir adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni." Faqala, "Zawwadakallahu taqwa." Qala zidni, qala wa ghafara dhanbak. Qala zidni wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Allahu Akbar. Lihat jemaah. Anas bin Malik bercerita ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, saya mau bepergian, saya mau safar, saya mau berpergian. Fazawwidni, kasih saya bekal. Ayo jemaah, kasih saya apa? Bekal. Kalau orang Jawa bilang kasih saya sangu, sangono no mas, gitu kan ya. Kasih saya uang, kasih saya apa ya, bekal, sangu, apa bahasa Indonesianya ya, bekal ya. Kasih saya bekal, kasih saya bekal. Ya. Saya nggak ngomong duit, kasih saya bekal. Ente yang mata duitan. Ya, kasih saya bekal. Itulah di mata kita kalau sudah dengar bekal itu apa? Fulus. Ini kesalahan kita memang. Kita semua. Tapi apa bekal yang diberikan oleh Rasul SAW? Beliau bilang zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Duh.
Zawidni ya Rasulullah, zidni, tambahi bekalnya. Wa ghafara dzanbak, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Zidni, tambahin lagi ya Rasulullah bekalnya, semoga Allah memudahkan kebaikan untuk kamu lakukan dimanapun kamu berada. Ini bekal yang paling baik. Kalau sekarang orang minta bekal didoain, sudah mindsetnya lain jemaah. Jadi otak kita, hati kita semua hanya terisi dengan apa? Harta. Ya kan? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dia kecintaan dengan harta itu terlalu besar, sehingga semuanya akhirnya harus diukur dengan harta. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat, di hati mereka tak ada dunia, sehingga segala sesuatu itu berisi kebaikan dan kemuliaan. Pergi kasih bekal, bekalmu takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Semoga Allah mengampuni dosamu, semoga Allah memberikan kemudahan bagi Anda untuk berbuat kebaikan dimanapun Anda berada. Terus masa orang nggak butuh bekal, Ustadz? Ya, karena orang yang bertakwa, orang yang mulia, karena dosanya diampuni, dimudahkan berbuat baik, berarti apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Allah tidak akan membiarkan dia sengsara dalam hidupnya, tidak akan. Ya, tidak akan jemaah. Dan contoh di kehidupan para sahabat banyak akan hal itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Allah akan kasih kemudahan atas semua masalah dia. Allah kasih rezeki pada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bukan berarti dia tidak berusaha, tidak. Berusahalah. Mau safar bawa uang mas, enggak, yang penting saya bekal takwa, nanti dikasih sama Allah. Yo ndablek mas, yang bawa duit mas. Tapi yang paling utama pada diri kita itu adalah ketakwaan. Ya, inilah wasiat-wasiat yang dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah SAW kalau kita mau pergian atau mewasiatkan orang lain yang hendak pergi, yang menggambarkan keindahan Islam, bahwa semua Islam itu adalah kasih sayang, saling mendoakan, saling berharap kebaikan terhadap sesama, kelembutan dengan sesama. Itulah yang ada pada diri Islam. Tapi ketika memang semua ini kembali kepada iman, ketika iman itu ada, kelembutan itu ada. Ketika iman itu ada, kasih sayang itu akan ada. Tapi ketika iman itu tidak ada, maka yang menggantikan posisi iman apa? Harta dan dunia, materi. Maka terjadilah apa yang kita rasakan semua. Ya, kita dengarkan azan, setelah itu kita lihat pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Waktu saya umrah, ada 2 atau 3 teman minta saya mendoakan. 1, anaknya dapat jodoh. 2, ayahnya sembuh dari penyakit. Akan tetapi saya sebelum sempat mendoakan, saya jatuh sakit. Pertanyaan saya, apakah saya harus memberitahukan kawan tersebut bahwa saya tak sempat mendoakan yang teman saya minta? Ya tidak perlulah. Ya tidak perlu ya. Lagian kalau Anda mendoakan terus Anda cerita-cerita, akan menjadikan diri Anda apa? Ria, bangga diri, dan itu bahaya. Kemudian apakah sunnah melakukan walimah safar, mengundang warga RT ketika akan berhaji? Kalau dikatakan itu sunnah, tidak. Karena kata sunnah itu kan butuh dalil. Ya, ada nggak dalilnya? Jawabannya tidak ada.
Tapi kalau ditanya boleh tidak? Boleh, enggak apa-apa. Cuman harus dijaga hati kita karena di situ akan, kok bisa gini sih Pak? Mic-nya ini kok bisa gaung gini. Ini volumenya ketinggian Pak. Cek, terlalu semangat. Cukup Pak, nggak usah digede-gedein lagi Pak. Kalau tangannya gatel digosokin tembok Pak. Jadi apa tadi sampai lupa saya. Tapi kalau ditanya boleh nggak mengadakan walimah safar, jawabannya boleh-boleh aja. Tapi kalau itu bisa memicu terjadinya riya, bangga atas pujian-pujian orang, maka acara itu menjadi acara yang jadi haram, jadi terlarang. Karena itu menjadi sarana munculnya kemusyrikan pada diri Anda, yaitu riya itu. Terus amannya gimana? Amannya kalau memang Anda mau mengadakan itu, cukup dengan keluarga saja. Ya, kamu undang keluarga-keluarga Anda, ngumpul di rumah Anda, udah cukup, sudah. Ya. Kalau seperti yang banyak terjadi di masyarakat, diumumin di masjid, terus terkadang dia juga disuruh ngasih sambutan di masjid, terus panjang kali lebar, tinggi kali rendah, dan sebagainya. Luar biasa, bisa setan satu RW ini Pak yang goda Pak. Ya, nanti banyak orang yang memuji dia, banyak orang yang menyanjung dia, akhirnya timbul di dalam dirinya apa? Bangga dengan apa yang ada pada dirinya, merasa dirinya berada dalam kebaikan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Merasa dirinya lebih tinggi dari orang, bangga dengan itu. Nah ini sudah kebinasaan sendiri. Rasulullah SAW mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 hal yang bisa membinasakan manusia. Di antaranya adalah i'jabul mar'i binafsi, dia bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Nah itu itu bahaya Pak. Jadi kalau mau mengadakan, ya udah Anda adakan dengan keluarga atau mungkin dengan teman-teman dekat Anda saja, sudah cukup. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz Afan izin bertanya, orang tua saya telah menghibahkan sebidang tanah kepada salah satu anaknya, sedangkan anaknya berjumlah 4 orang. Anak yang satu telah meninggal dan mempunyai seorang anak laki. Saudara yang dihibahi tanah ini akan membagikan tanahnya dengan saudara yang lain ini. Bagaimana cara membagikan tanah tersebut Ustadz? Sedangkan orang tua sudah pikun, tidak bisa diajak mengkomunikasikan Ustadz. Ya. Pertama, bentuk hibah yang seperti itu tidak sah. Dan hibah itu harus dikembalikan kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya udah pikun, artinya secara kepemilikan tanah itu dikembalikan kepemilikannya kepada orang tuanya. Ya, jadi milik orang tuanya lagi, bukan jadi milik anaknya ini. Kenapa? Karena hibah kepada salah satu anak tanpa melibatkan anak yang lain itu kezaliman. Seperti dalam hadis Nu'man bin Bashir. Ya, dalam hadis sahih, hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW menyebutnya ini adalah bentuk hibah yang zalim dan harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ayahnya. Nah, nanti kalau ayahnya sudah tidak ada, sudah wafat, maka tanah itu akan menjadi tanah waris yang dibagi kepada para ahli waris. Adapun yang dilakukan si anak yang menerima bahwa tanah ini akan dibagi kepada saudara-saudaranya, itu tidak dibenarkan cara yang seperti itu.
Tapi yang cara yang benar adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Dikembalikan kepemilikan kepada ayah. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang menanya? Sudah. Enggak paham saya pertanyaannya. Maksudnya apa? Iya. Oh. Iya. Iman akan melahirkan akhlak mulia, pasti. Iman yang mana? Ya sesuai dengan tingkatan imannya dia. Ya. Seberapa besar iman dia, segitulah tingkat akhlaknya dia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kesabaran biqadril iman akan muncul sesuai dengan tingkatan iman dia. Jadi begitu pula kasih sayang. Kasih sayang itu akan muncul sesuai dengan tingkatan iman dia. Kelembutan akan muncul sesuai dengan tingkat iman dia. Dan akhlak-akhlak yang lain. Jadi iman itu akan mempengaruhi semuanya. Ibarat sebuah pohon, iman itu diumpamakan pohon oleh Allah di Al-Quran, di surat Ibrahim. Ya, semakin besar pohon itu, maka dia akan semakin memberikan apa? Kebaikan, keberkahan kepada semua orang. Tapi kalau pohonnya kecil, ya dia akan memberikan kebaikan sesuai dengan pohonnya. Tapi kalau pohonnya itu pohon toge, ya udah segitu mas. Dia tidak bisa memberikan apa-apa, umurnya cuma 3 hari, dah mas. Ya kan? Jadi begitulah. Makanya yang dicari oleh kita ini apanya? Menumbuhkan keimanan dalam hati kita. Karena itu otomatis pasti mas, ketika seseorang memiliki iman pasti akan berpengaruh pada fisik dan perbuatan dia. Tapi kalau orang sibuk dengan perbuatan fisik, maka yang terjadi adalah kemunafikan dan kepalsuan dan kebohongan. Ibarat seorang sales yang santun, rapi, tapi hanya sekedar ingin apa? Hanya ingin jualan saja. Tapi kalau nggak ada jualan nggak bakal santun sama Anda. Dia nggak bakal ramah sama Anda, nggak bakal. Ya kan? Jadi kalau dia sibuk dengan fisiknya, dengan perilakunya, tanpa membangun iman, omong kosong. Seperti dalam dunia pendidikan, kurikulum berbasis perilaku. Kan gitu kan? Kurikulum berbasis karakter, tanpa bangun iman. Ya bohong mas. Karena perilaku itu kan buah dari sebuah akar. Gimana akan muncul perilaku sedangkan akarnya tidak ada. Di mana motor penggerak dari perilaku itu tidak ada. Ibarat orang sibuk memperbaiki mobilnya, kendaraannya, motornya, tapi motornya tidak ada mesinnya mas. Buat apa? Buat pajangan. Iya tidak? Buat pajangan aja itu motor. Tapi enggak berfungsi. Bohong dong berarti. Itulah kemunafikan. Jadi yang kita fokuskan di sini apanya? Iman dan hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Rasulullah SAW bersabda di hadis Imam Ahmad, tidak akan baik perbuatan seseorang sampai hatinya dia istiqomah. Ya. Nggak mungkin amalnya dia itu baik kalau hatinya itu nggak lurus. Jadi kesimpulannya, perbaiki hati kita dengan iman dan tauhid. Pasti nanti akan berbuah apa? Amal. Pasti itu mas, akan berbuah amal. Makanya doanya apa? Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Masih ada? Silakan Pak. Jadi si A muslim wafat, ya sudah jangan bilang mu'alafnya. Si A muslim wafat, punya anak kafir, ya kan, non muslim. Kemudian masuk ke pengadilan, lalu pengadilan menetapkan adanya wasiat wajibah. Pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri biasanya, pengadilan agama. Ya. Saya tidak mengomentari itu, mungkin itu adalah undang-undang negara. Tapi yang jelas di dalam syariat Islam tidak ada. Ya, itu tidak ada. Wasiat itu apa sih? Pesan seseorang semasa hidup untuk disampaikan untuk dikerjakan setelah dia wafat. Loh, kalau dia seseorang nggak pesan apa-apa terus Anda paksa untuk berpesan, gimana ceritanya, Pak? Ya kan? Terus gimana ceritanya? Dia nggak berpesan apa-apa, terus dipaksa untuk berpesan, gimana ceritanya, Mas? Kemudian itu diistilahkan dengan sebutan wasiat yang harus dibikin, disebut wasiat wajib. Siapa yang mewajibkan wasiat itu? Jadi banyak sekali kejanggalan kalau dari sudut pandang syariat Islam. Syariat Islam sederhana, Mas. Ya. Sebelum wafat ngomong apa dia? Pesen enggak? Enggak. Ya sudah selesai, Mas. Ya wes lah, Mas. Sudah enggak ada pesan. Dibikin aja pesan. Bohong namanya. Ya kan? Ya, namanya aja wasiat, Mas. Nah, jadi kalau dalam Islam tidak ada itu, Mas. Ya, wallahu alam. Ya, orang kita Anda mau umrah, mau haji, nitip doa, apakah itu utang? Ya enggak, Mas. Ya enggak ada masalah. Orang lupa kan enggak inget, Pak. Loh, sekarang orang haji yang nitip kan sejagat, Mas. Iya enggak? Ustadz doain dong, yang ini doain dong. Nama ente enggak tahu. Iya enggak? Siapa yang apal? Iya. Siapa yang apal nama ente semuanya? Ustadz nitip. Ya terus gimana kita doainnya? Doain umum aja, ya Allah ampunilah dosa teman-teman saya, dosa jamaah-jamaah kajian saya, yang belum dapat jodoh kasih dia jodoh, yang mau kawin lagi kasih kemudahan kawin lagi, kan gitu kan ya. Yang sakit di antara mereka berilah kesembuhan, yang usaha berikan kelancaran. Ya sudah secara umum aja, Mas. Masa nanti dulu tak lihat daftar catatanku ya, Mas. Kadang ada jamaah itu kalau sudah mau doa itu kayak bawa list belanjaan ke pasar gitu loh, Pak. Bu, apa ini, Bu? Ustaz, daftar yang nanti saya mau minta sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Bukan begini adabnya berdoa, Ibu. Orang berdoa bukan seperti belanja ke pasar. Ya, terus Anda sebutnya bawang putih, bawang merah ini. Bukan, Anda sebutin satu-satu. Para ulama mengatakan doa yang paling mulia itu doa apa? Singkat, ringkas, padat, Pak. Maknanya dalam. Udah cukup. Gak perlu Anda detailin, ya Allah aku minta kesehatan, semoga kupingku dengar lancar, semoga mataku ya Allah lancar, semoga badanku nanti sebelah sini ku sakit ya Allah. Semoga, ya Mas, ya Allah angel temenan Mas.
Repot amat. Doa aja, ya Allah berikan kesembuhan atas semua penyakitku. Sudah selesai. Mau singkat lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Apa fid dunya hasanah itu? Ibnu Katsir bilang segala sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Apa saja manfaat sama Anda, kelar. Ada lagi doa Nabi, itu lebih dari sapu jagat itu Pak. Itu sapu jagat beneran itu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi au ajili. Ya Allah kami memohon kepadamu semua kebaikan. Mau sekarang atau nanti aku minta. Deh kelar Mas. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi au ajilihi. Ya Allah aku berlindung dari semua kejahatan. Mau terjadi sekarang atau nanti saya berlindung dari kejahatan itu. Wassalam. Kelar Mas. Iya tidak? Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluk. Ya Allah aku meminta semua kebaikan yang diminta sama Rasulullah SAW. Kurang apa kamu ayo? Ini doa sahih hadisnya Pak. Wa na'udzubika min syarri ma adza bihi nabiyyuka wa rasuluk. Aku berlindung dari semua kejahatan yang dimana Rasulullah SAW berlindung darinya. Kelar Mas. Kurang apa lagi doa ini Mas? Cukup Mas. Nggak perlu Anda bawa list panjang lebar. Jadi ada orang tawaf, sepanjang tawaf doanya satu. Ya Allah aku memohon surgamu. Kelar Mas. Iya enggak? Kelar enggak? Kelar. Berarti dosanya diampuni, berarti dikasih kemudahan, berarti. Jadi doa yang paling baik apa? Singkat, ringkas, padat. Dan dibaca apa? Terus menerus. Hakata doa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mau nanya tadi? Ya. Kalau kita mengucapkan salam Ustaz, kemudian tidak dijawab, apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa malaikat yang menjawabnya? Anda ngucapin salam, terus nggak dijawab, ya cukup Anda sudah dapat pahala. Cukup, ngapain harus nanya malaikat jawab ente? Nggak ada urusan kamu. Yang penting kan kamu sudah ngucapin salam, Anda sudah dapat apa? Pahala. Anda dapat pahala dari itu. Yang nggak jawab malah dapat apa? Dosa, sudah selesai. Malaikat yang jawab itu kalau dia jawab waalaikumsalam dan buat kamu juga. Kalau dia nggak jawab, apakah malaikat juga jawab? Wallahu alam. Yang jelas kita nggak utak-atik ke sana. Yang jelas kita sudah ngucapin salam, kita sudah dapat apa? Pahala. Kalau kita dapat pahala, ya kita dapat kebaikan dari apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.